Target 4 besar, bisakah Arsenal hadapi tekanan? Arsenal berada di posisi terbaik dalam persaingan mengamankan 4 besar Premier League 2021-2022. Masalahnya, The Gunners harus menghadapi tekanan dalam 10 pertandingan terakhir. Saat ini Arsenal ada di peringkat 4 klasemen sementara dengan 54 poin dari 28 pertandingan. Di bawahnya ada Tottenham dan Manchester United yang mengejar, tapi kedua tim itu sudah menempuh 29 pertandingan. Jadi, seharusnya Arsenal bisa memperlebar jarak jika bisa memenangi satu tabungan pertandingan tersebut. The Gunners bisa menjaga selisih 6 poin dari Tottenham. Masalahnya, tekanan untuk menang dan menjaga posisi di 10 pertandingan terakhir ini bisa jadi justru menyulitkan Arsenal. 4 besar bakal sangat berarti bagi Arsenal yang sudah cukup lama melewatkan kesempatan bermain di Liga Champions. Kali ini, Mikel Arteta punya kesempatan mengembalikan tim ke posisi itu. Masalahnya, Arsenal dinilai tidak bisa benar-benar dipercaya. Menurut Gary Neville, The Gunners belum cukup membuktikan kualitasnya. Alasan saya mengatakan bahwa Anda tidak bisa sepenuhnya mempercayai Arsenal adalah karena mereka belum benar-benar membuktikan diri, kata Neville di Sky Sports. Sekarang tekanan ada pada mereka, khususnya dalam hal ekspektasi bahwa mereka akan finish di peringkat keempat. Sebaliknya, situasi sulit ini juga bisa membentuk dan membuktikan kualitas Arsenal yang sekarang. Jika Arteta bisa membimbing timnya melewati 10 pertandingan mendatang, Arsenal bakal mencapai level baru yang lebih tinggi. Menurut saya, mereka akan finish di peringkat keempat, tetapi mereka masih harus bermain lawan Tottenham, mereka juga masih harus melawan Manchester United, sambung Neville. Sekarang mereka harus maju dan membuktikan diri bahwa mereka bisa dipercaya, bahwa mereka bisa melaju dan bermain di Liga Champions. Situasi ini jauh lebih baik dari ekspektasi di awal musim, tutupnya. Pelanggaran yang minim, hukuman untuk Xhaka berlebihan. Granit Xhaka termasuk salah satu pemain yang paling rawan dihukum kartu kuning atau kartu merah dari wasit. Fans pun mulai kesal dengan perlakuan wasit tersebut. Teranyar, Xhaka juga dihukum kartu kuning dalam kemenangan Arsenal atas Aston Villa akhir pekan lalu. Itu adalah kartu kuning ke-6 Xhaka musim ini. Saat itu, di menit akhir babak pertama, Xhaka dijatuhkan Buendia di sisi kiri kotak penalti Villa. Xhaka langsung bangkit dan mencoba merebut bola kembali, tetapi dia terlihat menarik Buendia. Sempat terjadi saling dorong antara Xhaka dan Buendia. Wasit langsung menghentikan insiden dan menarik kartu kuning. Pelanggaran dan insiden kartu kuning Xhaka tersebut juga dibahas oleh mantan wasit Premier League, Dermot Gallagher. Saat itu Xhaka dan Buendia saling dorong, tapi justru hanya Xhaka yang dihukum kartu kuning. Jadi, kemungkinan penilaian wasit terganggu oleh reputasi buruk Xhaka. Wasit sebenarnya memberi sinyal bahwa hukuman itu untuk akumulasi pelanggaran, bukan hanya untuk pelanggaran itu, kata Gallagher. Hukuman itu memang akan datang. Saya kira karena itulah dia dihukum kartu kuning, bukan hanya karena pelanggaran tersebut. Reputasi Xhaka sebagai pemain yang sering melakukan pelanggaran juga berpengaruh. Menurut Sky Sports, Xhaka sudah menerima 5 kartu merah dalam 6 musim membela Arsenal. Meski begitu, di sisi lain Xhaka sebenarnya tidak banyak membuat pelanggaran di Premier League. Musim ini dia hanya membuat total 19 pelanggaran, tidak cukup banyak jika dibandingkan dengan pemain lain. Jadi, untuk jumlah pelanggaran yang minim, hukuman kartu untuk Xhaka tetap dianggap berlebihan. 6 kartu kuning untuk 19 pelanggaran, rasionya cukup tinggi di antara pemain lain. Reputasi miring Xhaka ini juga memengaruhi performanya di lapangan. Arsenal membutuhkan setiap pemain untuk mencapai target musim ini. Arsenal hidupkan minat untuk Arthur Melo. The Gunners masih penasaran dengan sosok Arthur Melo. Tim asal London Utara akan kembali mencoba merekrut sang gelandang di musim panas nanti. Di musim dingin kemarin, Arsenal sempat ingin mengangkut Arthur ke London Utara. Mikel Arteta ingin menjadikan sang gelandang mesin baru di lini tengah mereka. Namun hingga deadline day bursa transfer, Arsenal gagal mengamankan sang gelandang. Mereka kesulitan untuk mencapai kata sepakat terkait nominal transfer sang gelandang.
Calcio Mercato mengklaim bahwa Arsenal belum kapok untuk mendapatkan jasa Arthur. Mereka akan kembali menjajal merekrut pemain asal Brasil itu. Arteta masih ngidam Arthur, ia ingin ex-Barcelona itu menjadi mesin baru di lini tengah Arsenal. Di musim panas nanti Arsenal kemungkinan besar ditinggal Lucas Torreira dan Matteo Guendouzi. Di sisi lain, Granit Xhaka juga digosipkan berpotensi lepas. Kepergian para gelandang itu membuat stok gelandang Arsenal kian menipis. Itulah mengapa Arteta ingin Arthur segera merapat ke timnya. Arsenal kini lebih berpeluang mendapatkan jasa Arthur, karena Juventus bersedia untuk menjual sang gelandang. Allegri mengonfirmasi, Arthur tidak masuk dalam rencananya, sehingga ia bebas untuk pergi di musim panas nanti. Itulah mengapa Juventus membuka pintu diskusi dengan Arsenal untuk transfer Arthur di musim panas nanti. Kontrak Arthur di Juventus akan berakhir di tahun 2025. Namun Arsenal bisa mendapatkannya dengan harga murah. Sang gelandang dikabarkan bisa diangkut dengan tebusan sekitar 25 juta euro saja. Positif Covid, Bukayo Saka dipulangkan timnas Inggris. Bukayo Saka, sang wonderkid gagal memperkuat timnas Inggris pada jeda pekan internasional kali ini karena positif Covid. Gareth Southgate memanggil 25 pemain untuk menjalani 2 laga uji coba selama pekan internasional bulan Maret ini. Mereka akan berhadapan dengan Swiss pada hari Minggu, 27 Maret 2022, dan Pantai Gading 3 hari setelahnya. Saka terpilih untuk ikut berpartisipasi dalam 2 laga uji coba tersebut, berkat performa apik yang ditunjukkan bersama The Gunners musim ini. Dan pada hari Selasa kemarin, ia sudah mengikuti sesi latihan timnas. Namun pada hari berikutnya, ia diketahui jatuh sakit dan langsung menjalani proses isolasi dari rekan-rekan setimnya. Mulanya, Saka diyakini tidak mengalami Covid. Kepastiannya baru diketahui setelah hasil tesnya keluar baru-baru ini. Begitu dinyatakan positif, timnas Inggris langsung mengambil langkah dengan memulangkan Saka. FA selaku Federasi Inggris telah mengonfirmasi kabar tersebut pada Kamis, 24 Maret 2022, kemarin. Bukayo Saka telah meninggalkan kamp Inggris setelah hasil tesnya menunjukkan positif Covid, begitu bunyi pernyataan federasi seperti yang dikutip dari Metro. Pemain Arsenal tersebut telah diisolasi dari seluruh skuad yang berada di George's Park sejak hari Rabu lalu dan telah pulang ke rumah. Pemain berusia 20 tahun itu juga sudah angkat bicara lewat media sosial soal apa yang dialaminya saat ini. Ia berkata akan menjalani isolasi mandiri dan memberikan dukungan kepada rekan-rekannya dari rumah. Saya sedih harus mundur dari kamp Inggris, tapi saya telah dites positif Covid dan akan menjalani isolasi sampai hasil saya negatif, tulis Saka melalui media sosial Twitter. Saya akan memberikan dukungan kepada teman-teman dari rumah pada akhir pekan ini, dan tak sabar ingin kembali melakukan hal yang saya senangi secepatnya, tutupnya. Timnas Inggris memutuskan untuk tidak mencari pengganti Saka. Mereka sudah kehilangan beberapa pemain karena cedera dan penyakit sejak pengumuman skuad pekan lalu, dan dapat dipastikan akan bermain dalam kondisi pincang. William Saliba belum berpikir untuk kembali ke Arsenal. Pada musim 2021-2022 ini, William Saliba seolah seperti menikmati masa peminjamannya bersama Olympique Marseille. Selain terus diberi kepercayaan bermain secara reguler, dirinya juga terus tunjukkan penampilan positifnya. Peningkatan performa yang diperlihatkan Saliba, juga membuat Didier Deschamps memasukkannya ke dalam skuad timnas Prancis, serta Arsenal selaku klub asli dari bek berusia 20 tahun tersebut, juga mulai mempertimbangkan untuk memberikan kontrak jangka panjang. Walau tim asuhan Arteta sudah memberikan sinyal, akan bersedia memberikan tempat utama kepada Saliba di musim 2022-2023 mendatang, dirinya justru belum mau memastikan apakah benar-benar kembali ke London Utara dalam waktu dekat ini. Karena Saliba justru masih menegaskan apabila kerasan untuk terus memperkuat tim besutan Jorge Sampaoli, mengingat kondisinya tengah meningkat ke arah positif sehingga dirinya ingin memaksimalkan bakatnya dengan Les Olympians. Saya tak pernah menyembunyikan fakta bahwa merasa baik di Marseille. Saya tak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, karena masih ada 2 bulan lagi untuk menentukan, ujar Saliba dari Mirror Football.
Saya pikir diskusi antara Arsenal dengan Marseille akan berlangsung pada akhir Mei hingga awal Juni 2022. Tetapi bertahan di sini jelas bukanlah ide yang buruk, tutupnya. Sepertinya, Saliba masih mau benar-benar memastikan terlebih dahulu apakah Arteta akan menjanjikannya tempat utama atau tidak di Arsenal, mengingat mereka sudah mempunyai Ben White dan Gabriel Magalhaes.